Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hello, class. How are you today? I hope you will be fine today. It's meet you again with me, Dedi Suhendar, in this semester, in sixth semester. Let's pray to our God to start our lesson today. Okay, pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class. Today I will explain about how to follow our lesson, especially English lesson today. For today into the next day. Okay. Dari hari ini sampai ke hari terakhir in the last day in this semester. So I will explain to you what will be learned in our English lesson in this semester. Jadi ada beberapa tentunya yang akan kita pelajari pada semester ini. Saya akan jelaskan kepada Anda, terkait dengan home learning. In this session, I will explain about the introductions in this semester. Jadi hanya perkenalan saja ataupun juga kontrak pembelajaran saja pada semester ini. Jadi akan ada beberapa explanations atau juga penjelasan terkait dengan pertama kompetensi dasar. Selanjutnya setelah kompetensi dasar saya akan juga menjelaskan bagaimana how to following the lesson in home learning classroom. Jadi step-stepnya atau cara-caranya untuk mengikuti di kelas bahasa Inggris secara home learning ini saya juga akan jelaskan. So I will also explain about the process, and ini akan saya formulasikan blended learningnya ke dalam sebuah aplikasi yaitu Google Form. Jadi selain Anda mengisi absensi di Google Classroom, juga Anda mengikuti kelas saya menggunakan Google Form. Caranya mudah sekali dan easy way ya to follow. Jadi aplikasinya sangat friendly dan juga murah. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada Anda. Di semester ini ada 3 kompetensi dasar, ada 3 kompetensi dasar. So there are 3 basic competence, Yang pertama adalah caption. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana membedakan, menangkap makna, dan menyusun teks untuk captions. And then trending topic, kita akan membicarakan tentang sesuatu, tentang something trending topic, Dan and the last one adalah song meaning, artinya tentang makna sebuah lagu. So let's start with kompetensi dasar pertama, yaitu kodenya 3.2, Di kompetensi ini kalian diharapkan mampu membedakan fungsi sosial. Jadi how to comparisons, how to differ about social function, structure, and unsur kebahasaan, atau generic structure berupa teks khusus dalam bentuk caption. Caption itu apa? Caption mungkin artinya adalah keterangan gambar, ataupun juga foto, table, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian pahami, terus juga harus kalian mampu untuk menangkap maknanya, juga mampu kalian untuk menyusun teksnya tersebut. Jadi pada topik yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah ini, yaitu tentang captions. And then
Selanjutnya adalah kalian akan mempelajari tentang bagaimana membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa text explanations lisan dan tulisan. Apa itu text explanations? Explanation di sini berarti penjelasan ya. Mungkin berupa presentasi, berupa lisan ataupun juga tulisan. Kalian harus mampu how to differ social function, structure, and generic structure ya. Dan di sananya kalian including ya, meminta informasi, asking informations terkait gejala alam sosial yang mencakup dalam mata pelajaran di kelas 12 sesuai dengan konteks penggunaannya. Makanya saya menyimpulkan ini adalah how to understand, okay, and how to catching the meaning, okay, about the trending topic yang dibicarakan di kelas 12. Oke, ini pertemuan selanjutnya berarti untuk kompetensi dasar yang kedua. And then the last one, menafsirkan berarti how to get the meaning of social function and structure tentang sebuah lirik lagu, song lirik ya, terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, MAK. Nah, untuk keterampilannya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Oke, di sini so you can see ada 3.2, ada 4.2, ada 4.3. Selanjutnya juga sama seperti yang kalian lihat di layar. Ini adalah kode ya. Kalau 3 itu adalah pengetahuan, sementara untuk 4 itu adalah keterampilan. So, saya harap kalian pahami di sini tentang rencana kita pembelajaran di semester ini, kompetensi dasar apa saja yang akan dipelajari, yaitu tentang caption, trending topic, and song meaning. Itu dia. Saya harap kalian paham tujuan pembelajaran kita di semester ini ada 3 capaian ya, terkait dengan kompetensi dasar yang disyaratkan untuk kalian pahami pada semester ini. Oke, and then learning process. Oke, setiap kali kalian mengawali pembelajaran di kelas ini, first, you must to fill list of attendance in Google Classroom. Kalian harus mengisi atau melampirkan foto timestamp ya. Foto timestamp seperti biasa di Google Classroom itu sebagai untuk absensi. And then number 2, how to following the lesson using Google Form. It's contain, jadi kalian harus mengikuti pembelajaran saya itu dalam bentuk Google Form. Ya, jadi linknya nanti saya sampaikan, kalian tinggal klik. And then the Google Form it contained, jadi di dalam Google Form-nya itu ada, saya sudah siapkan video explanation of the lesson topic. Jadi setiap topiknya ada video explanations-nya. Terus setelah kalian menonton video, kalian akan ditanya ataupun juga akan dites tentang pemahaman kalian by quizzes. Jadi kalian akan mengerjakan kuisnya masih di dalam Google Form dan di lembaran yang sama. Dan setelah itu kalian juga akan diinstruksikan untuk klik next page ya, attach your file. Biasanya di sana kalian akan disuruh untuk melampirkan berupa file ya, berupa file yang sudah kalian kerjakan dan juga beberapa video. Beberapa video juga mungkin sebagai attachment. Okay, let's move to learning process. Another learning process, make discussion group. Discussion. Jadi pada semester ini kalian harus dibiasakan untuk kolaborasi online ya. Jadi make a discussion group organized by leader of the class into 5 groups. Jadi silahkan untuk ketua kelasnya untuk membuat sebuah grup ya, grup khusus bahasa Inggris ke dalam 5 grup. Silahkan, itu terserah leadernya mau kayak gimana, mau seperti apa dibuatnya, atau mau 5 orang, 6 orang atau 4 orang.
dalam setiap grupnya. Silahkan itu organized by leader ya, terserah leader dan pengurus kelas mau seperti apa bentuk, bukan bentuk, jumlah dan siapa-siapanya tolong diatur. Attach your task as your report as a leader. Jadi si ketua kelasnya mengirimkan hasil atau laporannya ke saya. Kelompok 1 atau grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5 itu anggotanya atau membersnya siapa aja silahkan kirim ke saya, attach ya silahkan. Nah, udah beres begitu, maka kita akan masuk ke dalam work groups. Jadi ada pekerjaan grup yang harus dikerjakan seperti biasa ya. Pertama adalah make slide PPT file or attach it. Jadi setiap kali pembelajaran tentunya akan ada tugas kalian untuk membuat slide PPT-nya ya. Jadi ini kan dikerjakan oleh grup. Oke. Make slide PPT file. Jadi file PPT-nya silahkan dikirimkan. Nanti ada di kolom attachment-nya di Google Form ya. Selanjutnya make a video presentation by capture screen video or video screen recorder while you make a presentation group. Make it a simple way as good as you can. Oke, untuk tugas membuat video. Untuk membuat video itu jadi gimana ya? Jadi membuat video itu saya simulasikan kalian buka WhatsApp ya. Nanti di WhatsApp itu kalian make a video call. Jadi video call group nanti mungkin bentuknya seperti ini. Ya, ada mungkin 6 orang ini, ada 6 orang di sini ikut following presentations. Jadi kalian akan presentasi di WhatsApp grup misalkan. Kalian bisa WhatsApp, VC call bareng-bareng ya. Nah, setelah itu silahkan bergiliran untuk presentasi. Presentasi silahkan boleh dihafal atau bisa menggunakan teks, itu terserah kalian. Nah, ketika kalian video call bareng rame-rame gitu, apakah saya harus ada di sana? Tidak, ya, saya nggak usah ada di sana. Silahkan kalian bikin dan janjian untuk video call-nya ya, bareng-bareng. Nah, setelah itu, saat kalian video call bareng-bareng rame di dalam smartphone kamu itu ya, tolong kamu rekam. Rekam itu menggunakan screen recorder ya, video screen recorder. Jadi kalian silakan gunakan video screen recorder. Jadi ini simple dan juga mudah. Setelah kalian selesai men-screen recorder atau merekam hasil percakapan kalian dalam PC ini, nah tugas selanjutnya adalah mengirimkan. Mengirimkan hasil dari screen recorder ini ke saya melalui apa? Melalui Google Form ya. Nah, nanti itu attach your file. Assignment-nya itu adalah salah satunya adalah mengirimkan videonya. Silahkan kirimkan videonya hasil dari pekerjaan kalian itu. Jadi nanti hasil untuk tugas diskusi atau work group itu pertama pasti akan membuat slide PPT. Terus yang kedua akan membuat screen recorder hasil pertemuan kalian atau presentasi kalian melalui video recorder ya, berupa WhatsApp group ya, atau pakai Zoom terserah. Atau misalkan di Webex silakan terserah. Mau pakai Skype juga terserah. Pokoknya yang mudah yang kamu kerjakan. Saran saya supaya nggak ribet, supaya nggak usah diedit, saya harap video kalian nggak usah diedit ya. Kalau diedit itu kan buang-buang waktu ya dan buang-buang tenaga. Jadi saran saya kalian lakukan PC setelah video call, sambil kalian video call di screen record. Jadi dari awal sampai akhir udah selesai, di stop, setelah itu kirimin ke saya. Jadi simple, just do it and capture. Itu dia penjelasan terkait dengan pembelajaran pada semester ini. Saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran English Classroom ini dengan mudah, lancar, dan juga ada manfaatnya untuk kalian semua, khususnya untuk kehidupan. Nah,
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya harap kalian semua bisa mengerti. Oke, seperti pada kesempatan ini juga saya melakukan rekaman video tanpa editing, just only record, pause, and cut, gitu aja. Jadi saya kalau memutus itu pakai pause, lanjut, nggak usah saya edit-edit lagi. Kenapa? Karena ini akan menjadi perjalanan yang sangat melelahkan ya kalau kita selalu editing, capek. Yang penting konsep kita benar, udah disiapin, dan oke, materi udah disiapin, tinggal di record, pause and record ya. Nah, itu aja penjelasannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup ya, atau secara japri juga silahkan. Oke, mungkin itu aja ya, supaya tidak lama-lama. Jadi oh ya, jangan lupa untuk yang perbaikan bahasa Inggris ya, kalian yang ingin memperbaiki, yang belum KKM saja, yang nilainya belum sesuai dengan KKM, silahkan kalian bisa mengerjakan ya perbaikannya pada minggu ini. Saya harap kalian bisa melakukan itu supaya saya bisa input ulang ke dalam raport, dan minggu depan raport terbaru kalian sudah bisa dicetak. Okay, thanks a lot for your attentions, and I hope to see you next time. Okay, happy learning and goodbye for now.